Ceker. Pak Bari pasang bom di sini, Pak. Astaga. Mr. Berry. Kalau Mr. Patrick ngomong, selesai semuanya. Paling jeledakin gitu. Targeting lambat. Ayo, bagus. Lambat keluar. Oh ya. Oke. Merahnya bagus. Kita beli seragam aja yuk. Merah. JAP. Yuk. Nggak mau. Kawan cantik. Harus seragaman. Sini. Itu kapalnya oleh. Seragam Barkah. Makanya tuh mau pink. Pinknya. Itu bapak dong. Seragam Barca yuk, rame-rame. Seragam JAP. Barca. Seragam Barca. Nih Barca nih, Messi nih. Aku Chelsea. Iya buat hari ini dia pakai seragam. Enak. Apa, Papi? Mas Kemarin siapa? Mr. Patrick masuk. Iya. Waduh, boy. Iya. Boy banget. Udah kayak ada kepala sekolah masuk. Iya. Diem. Iya. Duduk di dekat aku. Iya. Dring. Jadi beliau kepala sekolah ya? Tuan Gimana? dan nyonya itu, tuan dan Malah nyonya. duduk di situ lagi Jadi langsung. beliau Pak kepala Elvin sekolah di situ ya? akhirnya duduknya. Ah, datang dia. Kami udah kami. Oh. Kepala sekolah. Ibu Itu kepala ibu kepala sekolah ini. Ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Make upnya nggak bagus-bagus kan? Itu kan masih enggak sampai ketawa. Iya, menarik. Mungkin itu cocoknya. Ya. Gua Baik, kesel selamat pagi. 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 Ya. Pagi. Yang pertama nanti jam 3:30 untuk pound sterling ada berita GDP ya, itu domestic bruto dia dari minus jadi plus 0,1, itu bagus buat pair GBP USD ya. Lalu jam 7:30 ada jumlah pengangguran mengklaim asuransi di Amerika Serikat, itu dari 352 jadi 352 ya, itu stay tetap sama. Nah itu kemungkinan besar nggak akan banyak efek ke market kecuali aktualnya nanti beda sama forecastnya. Oke. Nah yang pertama adalah isu, saya dulu. Hari ini Bank Euro libur, Bank Aussie libur, Bank New Zealand libur. Ya, ini banknya, bukan marketnya. Nah, kalau bank-banknya libur, orang lebih cenderung untuk pindah ke instrumen yang tidak libur. Ya, salah satunya adalah GBP. Ya, pound sterling Inggris, banknya nggak libur, jadi orang pindah likuiditas ke sana. Oke. Nah, saya ini dulu. Yang pertama, ECB itu akan memotong ada gosip ECB akan memotong suku bunga. Ya. European Central Bank ada gosip akan memotong suku bunga ke depannya. Kalau dipotong, Euro USD itu turun. Oke. Awal bulan minggu pertama itu ada sidang dewannya Euro ya. Jadi awal bulan nanti masih 2 minggu lagi. Itu apakah dia akan mau menaikkan suku bunga atau mau menurunkan? Oke? Awal bulan depan. Nah, tapi gosipnya sudah beredar dari sekarang bahwa ECB akan menurunkan suku bunga. Kalau dia menurunkan suku bunga, itu efeknya jangka panjang. Pertama, mata uangnya turun. Oke? Kedua, orang minjem duit sama bank, itu bunganya murah. Artinya orang bisa bangun usaha banyak. Artinya Eropa itu mulai bergulir kembali. Tetapi karena banknya bunganya dikecilin, maka keuntungan pemerintah semakin kecil. Ngerti ya maksudnya ya? Itu hanya untuk memutar roda ekonomi. Nah, isunya seperti itu. Yang kedua, saat ini earning dari perusahaan di Amerika Serikat itu lagi bagus-bagus. Apple itu lagi ada kemarin announce masalah dividends ya. Dan Microsoft itu kemarin dibeli sama 2 hedge fund besar sehingga harga jump langsung. Nah, musim earning ini sudah akan berakhir sebentar lagi ya, akhir bulan. Nah, jadi saat ini tren untuk Dow Jones sudah identifikasi adalah menuju 15.000 ya. Nah, sesudah 15.000 itu bakal banyak yang sell posisinya. Sekali lagi saya bilang, aset berisiko saat ini sedang overbook semuanya. Oke. Nah, emas targetnya adalah 1.500. Kemungkinan besar dalam sehari 2 hari ini tercapai. Ya, 1.500. Nah, di daerah 1.500 untuk emas itu banyak orang nanti akan melakukan posisi sell. Oke, karena kemarin tuh sudah break support weekly, monthly. Oke, jadi ini hanya rebound sebentar, akan turun lagi ke 12.50 targetnya untuk emas. Jadi naik 15, turun 12.50. Lalu kemarin untuk berita
Lalu kemarin ada earning dari AT&T and Procter and Gamble, ya, dia melemah, meleset. Oke, dia anjlok 5% perusahaan ini. Ini perusahaan yang lumayan besar, ya. Nah, dia earningnya jelek, makanya kemarin Dow Jones itu minus, ya, karena laporan earningnya banyak yang jelek kemarin. Tapi minusnya hanya sedikit sekali. Ntar malam diprediksi untuk Dow Jones adalah naik ke atas. Oke, bawah. Italia selangkah menuju pemerintahan koalisi. Ini saya bilang dari Eropa dan masuk ke bawah lagi. Dari Eropa, Italia itu sudah semakin bagus. Nah, nanti waktu Dow Jones 15.000 itu kemungkinan besar Cyprus itu akan diumumkan lagi, dan Yunani. Ya, jangan lupa walaupun Italia, Spanyol, Perancis sudah bagus, tapi ada yang lagi sakit itu Yunani dan Cyprus. Oke. Dan RBA, Reserve Bank of Australia, ya, investasi cadangan mata uang asing di China untuk mempererat hubungan. Jadi banyak dia megang mata uangnya, ya, yuan. Itu saat ini Australia bekerja sama dengan China. Kemungkinan besar ini akan membawa dampak ke Shanghai Composite Index, ya. Nah, jadi banyak berita bagus saat ini didengungkan, tapi banyak juga berita jelek yang nanti akan didengungkan. Ada pertanyaan guys di sini? Enggak? Saya masuk chat. Ya. Oh, ada. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Untuk corporate newsnya, berita dari Win Macau sendiri, yang dimana dia direkomendasikan yang tadinya netral targetnya dinaikkan menjadi 23,9 oleh UBS. Jadi UBS ini merekomendasikan untuk di buy yang tadinya netral menjadi buy, dan targetnya dari 23,4 dolar naik jadi 23,9 US dollar. Ini berarti bagus ya untuk si Win Macau. Yang kedua dari China Mobile, dia ini akan memperluas jaringan CDLTE-nya minggu depan, yang dimana dia akan membangun sekitar 200.000 BTS-nya dia, seperti itu, dan mengeluarkan biaya sekitar 20 miliar yuan untuk proyek perluasan jaringan ini dari China Mobile. Dan yang terakhir dari China Railway Construction, ini pembuat rel kereta api, ya, yang dimana dia telah menandatangani kerjasama kerangka perjanjian strategis dengan Dongfeng. Jadi kerjasama strategis ini dengan Dongfeng, dia itu akan membangun proyek-proyek rel kereta api di Cina dan di luar negeri. Jadi ini dia juga melakukan ekspansi luas ke luar negeri, seperti itu. Ini dari China Railway. Dan berikutnya untuk rekomend sahamnya itu sendiri dari Win Macau. Ini untuk Win Macau tadi pagi dia dibuka naik kenceng 22.73, ada lompatan harga. Rekomendasi ini juga di buy di harga sekarang di 22.73. Take profitnya 23.90 sesuai yang tadi dari UBS, dan stop lossnya di sekitar 21 Hongkong dollar. Ini untuk Win Macau. Oke, sekian beritanya, terima kasih. Oke. Oh, kecil banget ya tadi, dari 0,4 jadi 0,9 ya kalau Anda lihat. Ya karena analisis itu ngasih analisis ke dunia, dimana orang belinya itu nggak nanggung-nanggung, belinya lotnya besar sekali, sehingga perbedaan angka kecil sekali itu sudah akibatnya banyak sekali. Ya, ada beberapa jenis trader, ada trader yang lotnya kecil, ngincer poinnya gede. Ada orang yang lotnya gede, tapi ngincer poinnya kecil. Yang penting udah untung 5 poin, 10 poin. Jadi trading itu bener-bener variannya banyak sekali. Oke. Nah, ini untuk Dow Jones, target 15.000. Oke. So, supportnya 14.375 masih sama. Ya, sekali lagi ini udah overbought. Next. Ada apa sih? Oh. Ini untuk Hang Seng masih sama targetnya seperti kemarin. 2375. Ya. Bisa lihat ya, ini tembus, naik, turun, naik. Sideways untuk Hang Seng. Next.
Oke, ini untuk Shanghai Composite Index masih sama seperti kemarin juga, masih di buy. Yang kemarin rekomennya masih buy. Stop lossnya 2151. Take profitnya 2500. Bukan take profit, sebenarnya target untuk Shanghai. 237. Question? Ada pertanyaan? Ya, next. Atasnya berapa? Atasnya berapa? 2500 untuk Shanghai. Masih jauh. Oke, ini untuk emas. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa ini ada channel ya, warna hijau. Ada channel warna hijau. Lalu harganya sudah keluar dari channel atau break resistance. Emas target adalah 15.00, paling jauh 15.32. Ya, paling jauhnya 15.32 minggu ini. Supportnya di 14.00. Ada pertanyaan guys? Di sini 14.00 itu di sini, 15.32 di sini. 15.00 sampai 15.32 sudah area sell. Next. Iya, mau nanya. Iya, Pak. Ada faktor fundamental apa ya di emas? Faktor fundamental apa? Saat ini sih kemarin saya dengar hedge fund-nya itu bargain hunting di bawah untuk mengambil posisi buy secara short term. Seperti pada mengambil Microsoft ya. Demikian juga dengan emas di bargain hunting. Hanya itu saja berita kemarin. Nah, tapi ini nggak akan tahan lama karena kalau Anda lihat ini baru break supportnya ya. Yang kemarin 1562. Lalu turunnya kayak air bah. Oke. Orang nge-buy di sini. Take profit di sini dan lalu turun lagi ke bawah. Setengahnya itu kira-kira gitu. Setengahnya itu 15.00, Pak. Oke. Next. Aussie ya, untuk Aussie hari ini rekomennya adalah buy. Stop lossnya lumayan jauh, 10215. Stop loss untuk Aussie 10215. Time frame-nya H4. Take profitnya 10376. Nah, untuk Aussie ini banknya lagi libur ya. Jadi pergerakannya kemungkinan akan terhambat dan mungkin akan disusul besok. Aussie tipe candle satu panjang. Artinya dari diem bisa cetar membahana langsung. Sama USD JPY juga satu candle panjang. Next. Oke, ini untuk euro ya, untuk euro USD wait and see. Next. Untuk GBP ya, targetnya outlooknya adalah 15381. Ini bisa 56250. Tapi short termnya saya bilang 5381. Long termnya bisa 56250. Ada pertanyaan guys sampai sini? Next. Ini USDCF ya. Ini recommend sell hari ini untuk USDCF. Sell stop lossnya 9521 09521 dan take profitnya adalah 09399. Oke. Untuk USDCF ini bisa turun sampai bawah sini ya, tapi saya rekomend hanya sampai sini. Ada pertanyaan sampai sini guys? Kemarin malam terbentuk buy climax di USDCF. Dan terakhir USD JPY ya. Untuk USD JPY target 102 sampai 103. Sekarang harganya 99. Ini tipe satu candle panjang. Artinya geraknya diam. Des. Satu candle panjang 15 menit. Dia pernah dalam 15 menit naik 300 poin. Ya bayangin, you klik 15 menit kemudian you plus 300 atau you ya makanya harus pakai stop loss. Itu waktu intervensi pertama ya di daerah 79 dulu. Ada pertanyaan guys di sini? Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ini saya mau nunjukin chart Microsoft ya. Oke. Microsoft dari sejak waktu dia break di sini, saya juga ada pernah rekomend kepada kalian untuk cepat-cepat dijual kepada customer.
ada nggak yang nggak jual kepada customer? Itu kan pertanyaannya. Oke. Kemudian setelah dia drop di bawah, kemudian dia lompat lagi ke atas. Ya, sekarang di level 31 lebih, 31.50 lebih. Oke. Tolong di minimize sedikit. Nih. Sebelah kiri. Iya. Wow. Nah, oke, lagi sekali lagi. Nah, perkiraan Microsoft bisa mencapai di level harga 33-an ke atas, 33 sampai 35. Ya, seperti itu. Masih panjang perjalanannya jauh ke atas. Oke. Kemudian teman-teman untuk yang belum dapat ini, ya. Yang belum dapat ini, silakan minta saya, ini masih ada banyak di sini. Udah saya fotokopi, udah diperbarui lagi yang baru, ya. Ya, boleh nanti saya kasih Bapak ya. Oke. Saya mau ngulang ini lagi. Ayo satu persatu tolong kalian sebutkan. Terserah pilih yang mana. Ada 3 perusahaan, 1 benefit aja. Ya, siapa duluan yang mau ngomong? Ya, Pak. Ya, silakan. Untuk Manadana itu nasabah akan mendapatkan 2 indikator gratis. Oke. Muzi. Bebas apa aja. Kalau ya, BOE 3,5 untuk 3,5% Per tahun. Oke. Cincin? MCMC mini connect 3.000. Oke. Pak. Manik? Kalau di Rongli itu satu kontrak kerja kita bisa trading 4 produk emas, indeks, forex. Oke. Sip. Forexnya sendiri ada 5. Oke. Mbak Lia? Kalau untuk MGMC itu bisa dimulai dengan main account $3.000 minimal. Yang lain Mbak tadi udah Muji. Siapa Sinsin ya udah. Yang lain? Terus kalau untuk per lotnya sendiri itu dikenain 0,1. Oke. Sip. Lanjut. Pak Bulan? Untuk makna dana mendapatkan 2 indikator. Yang lain? Tadi sudah. Black. Apa Mbak? Banyak. Gampang. Untuk Rongli regular account 5.000. Oke, nggak salah. Boleh, tolong dipelajari lagi ya. Ayo Bu. Bu Era. Kita bisa memilih ya itu tadi bisa memilih lot kecil atau lot besarnya. Kita bisa bebas memilih kalau memang situasi. Mana tuh? Rongli apa Makna Dana? Rongli Bu. Ya Rongli. Rongli bisa ngapain? MGMC. Oh, jangan grogi. Grogi lagi. Ya. MDMC Ya, maksudnya. bisa. Gimana Rongli? Kita bisa memilih dulu lot kecil atau lot besarnya gitu. Jadi kalau situasi itu memungkinkan kita untuk profit, istilahnya memungkinkan untuk Shoot lot ya, besar ya. Pakailah bahasanya sendiri nggak kita apa-apa. hajar aja pakai lot besar gitu. Belum habis. Pak Bos lah silakan. Cincang dia. Cincang lot dah. Cincang dia. Ya makna dana, kalau di makna dana bahwa itu ada jaminan dari Bapepti. Oke. Sehingga kalau ada apa-apa, buang sama aman. Oke, sip. Lanjut Bu. Aku MGMC ya. Ya. Swabnya murah, Hmm. terus instrumennya variatif. Oke, sip. Lanjut. Ya kalau MGMC itu mendapatkan swap murah ada gitu 0,1 per lot. Oke. Prof. Lanjut. Kalau Rongli dia ada margin, jadi dia nggak perlu, kalau margin call tidak perlu injek dana, cuman dipotong komitmen charge-nya minus 0,5% kalau rasionya di bawah 100%. Oke. Kalau Rongli, misalnya Anda punya 5 klien, 10 klien ya di platform Rongli, lalu Anda mau ambil posisi buy atau sell, Anda nggak perlu ngeklik satu-satu. Itu multitasking. Sekali klik bisa 10 klien. Hanya diatur lotnya. Iya. Oke. Pak Arif terakhir. Rongli, Ya. komisi katanya besar ya. Swapnya kecil. Multitasking. Tahu lah. Multi apa? Oke, terima kasih ya semuanya. Oh iya, boleh. Kalau buat saya kelebihannya daripada di Rongli maupun di NGMC maupun di Makna Dana,
yang paling penting menurut saya Anda semua bersyukur, beruntung berada di perusahaan Jire Arta Prima. Kenapa? Karena ada nggak yang namanya kalau misalnya kita pekerja dalam sebulan itu bisa menerima uang atau penghasilan 3 kali. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, kalian dapat gaji kalau di JAP tanggal 5, dapat komisi dari Rongli tanggal 10, dapat komisi dari NGMC tanggal 15. Benar nggak? Iya. Jadi kalau menurut saya maksimal. Setiap bulan orang bilang ada tanggal tua, kalau buat saya tidak ada tanggal tua di sini. Karena apa? Maksimalin komisi kalian. Tanggal tua dan tanggal muda saya nggak tahu. Yang paling penting saya cuma tahunya setiap bulan kantong kalian punya pendapatan sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, jadi ya kalau saya bilang di sini kelebihan kita setiap bulan Anda bisa dapat penghasilan 3 kali. Terus setiap hari Anda bisa yang namanya melakukan peluang bisnis, menawarkan peluang bisnis terhadap siapa? Nasabah kalian. Jadi jadikanlah ini sebagai bisnis, bukan lagi Anda bekerja dengan kita, tapi benar-benar jadikanlah ini sebuah bisnis. Jadi setiap hari kalian informasi ke nasabah, dan kalau misalnya mereka klik, itulah komisi yang kalian dapatkan. Jadi ya saya rasa jangan cuma sampai di sini dan jangan cuma segini-segini aja. Yang setiap hari boleh bilangnya tanggal tua keuangan menipis. Keuangan menipis kalau kalian nggak punya komisi, kan? Tapi kalau kalian punya komisi, pernah nggak dengar kata-kata menipis itu? Nah, jadi saya percaya Anda bisa. Semangat. Semangat. Yuk. Ini baik. Oke, ini hari Kamis ya, ini hari yang bagus buat bikin connecting buat minggu depan. Oke, jangan ditunda, tolong dipacu diri Anda ya. Ayo come on closing. Coba tanamkan di pikiran Anda bahwa 30 juta untuk MGMC atau 10 juta IFS itu merakyat, teman-teman. Jadi banyak sekali yang bisa Anda Closingin. Iya, betul. Yang penting Anda tanya pada diri Anda sendiri apakah Anda sudah cukup giat untuk maju atau mecut diri Anda. Gitu, ya. Kalau kurang silakan gitu loh. Soal Anda sendiri yang dapat duitnya, bukan saya, bukan Bu Dewi atau Mr. Patrick. Ya, seperti itu. Kita cuma support kalian di sini menggunakan perusahaan. Oke? Terima kasih teman-teman. Yuk, kita berdiri. Oke, come on. Ya. Rame-rame ya. Rame-rame yang kenceng. Sukses! Bukan ada yang mau ini? Ah, gua. Di MGMC. Ini yang udah baru. Iya, Dana agar di Iya, iya, Hah? Gua tahu udah lah. Sering pricing saya bilang 10 juta. IFS. Itu maksudnya 1 juta per nama. Iya, $100. Serius Pak, nggak tahu Pak. Naik 150 per $25. $25 ada. Iya. Turunnya $25 di lock. Oh, otomatis di lock gitu. Yes sir. Are you ready to talk